Keluarga ini semuanya operasi plastik dan mukanya itu aneh banget. Jadi ceritanya cewek ini tuh dari kecil udah dikenalin dengan budaya operasi plastik gitu. Ibunya juga operasi plastik, bahkan semua keluarganya juga operasi plastik. Karena lingkungannya dia itu jadi pengen operasi plastik tuh. Karena umurnya belum cukup, orang tuanya itu tidak memperbolehkannya untuk operasi plastik. Ia ngebet operasi plastik karena di mana-mana orang itu udah operasi plastik. Sedangkan dia itu belum operasi plastik dan dia itu menjadi kayak tidak pede gitu. Tanpa berpikir panjang, dia pun melakukan operasi plastik tanpa seizin orang tua. Dan pada akhirnya operasinya itu gagal. Hari ini adalah hari ulang tahunnya dan ia merasa kalau dirinya itu semakin tua. Jadi hari ini itu adalah hari ulang tahunnya sekaligus bertemu dengan pacarnya. Tiba-tiba aja ada kue di meja rumahnya. Ia meniup lilinnya dan juga mencicipi kuenya. Pas ia cicip sedikit, dia tuh kayak ketagihan gitu. Karena pada saat dia mencicipi, dia melihat ke kaca tuh kalau wajahnya itu semakin muda. Jadi dia menghabiskan kue yang ada di meja itu. Bukannya semakin muda, malah wajahnya berubah menjadi seperti ini. Tapi yang ia lihat di kaca, dia itu semakin cantik. Dan terutama dia itu tidak ada keriputnya. Padahal mukanya itu udah hancur banget. Cewek ini melihat ke jendela dan ada orang yang membuntutinya. Ia pun menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Selang tidak lama kemudian, temannya mengatakan tidak mungkin ada yang mengikutinya. Di tengah-tengah percakapan ia sama temannya, ada seseorang yang mengirim foto kalau dia itu di sekitarnya. Temannya yang khawatir dengannya pun langsung ke motel. Dan tiba-tiba aja ada yang mengetuk pintu. Dan ternyata itu temannya. Lalu ia mempersilahkan temannya masuk ke kamarnya. Dan plot twistnya temannya lah yang mengikutinya. Temannya pun langsung menusuknya. Cewek ini menjadi hantu setelah bermain aplikasi Snapchat. Jadi ceritanya pria ini tuh lagi sedang nonton film horor, tapi pacarnya itu mengagetkannya. Di sini pun pacarnya pun menceritakan tentang masalah kuliahnya. Selang dari itu pacarnya pun mengajaknya untuk berfoto menggunakan aplikasi Snapchat. Pas mereka foto, mereka tuh mendapatkan filter seperti ini. Tapi anehnya, tiba-tiba aja pacarnya menghilang dan berdiri dari kejauhannya. Ia memanggil pacarnya dan pacarnya udah berubah menjadi seperti ini. Cewek ini suka banget posting foto di sosmed menggunakan filter. Jadi ceritanya cewek ini itu setiap hari hidup dengan kepalsuan. Ia selalu menggunakan filter saat posting di sosmed. Kalau ia keluar dari rumah, ia menggunakan make up. Ia sama sekali tidak mau ada yang melihatnya itu jelek. Lalu pada saat ia berkaca, ia merasa kalau dirinya itu bener-bener jelek banget. Tapi sebenarnya tidak seperti apa yang dia lihat. Karena ia udah merasa jelek, dia pun bertindak gila seperti ini. Ia menjadi bertingkah seperti ini dan juga melukai dirinya sendiri. Ternyata itu hanyalah mimpi aja dong. Bangun dari tidurnya, ia pun tersenyum dengan lebar. Ia pun bahagia hidup tanpa filter. Duh, ngeri banget kepala anak ini dipenuhi kutu semua. Ini itu udah kayak sarang kutu gitu guys. Bahkan udah nggak perlu pakai sisir lagi, pakai tangan aja itu kutu-kutunya udah keluar semua. Duh, gatalnya nggak kebayang seperti apa dong guys. Tapi guys, video ini tuh masih belum jelas asal-usulnya. Belum tentu juga di kepala bocil ini itu asli 100% itu kutu. Coba deh kalian komen ini itu asli kutu atau bukan. Anak bayi ini dibaptis dengan cara seperti ini. Jadi ini itu pembaptisan di Georgia. Kebanyakan orang di sana itu melakukan pembaptisan setiap tahun. Kebiasaan orang itu sering banget melakukan pembaptisan setiap tahunnya. Tepatnya itu di hari kelahiran Kristus. Ritual masa ini rata-rata 1 tahun itu 4 kali. Jadi kalian jangan heran memang ritualnya itu seperti itu. Parah banget teman-teman bocil ini mencolok telinganya. Dan yang terjadi sumpah ini mengerikan banget. Jadi setelah kejadian dicolok telinganya itu berdarah. Guru di sekolah pun sangat khawatir dengan keadaannya. Pas di kelas ia terus-terusan dibully sama temannya. Tapi ada temannya yang tak kasat mata pun membelanya. Pas di jam istirahat bocil ini melempar bola basket ke arah si pembuli. Si pembuli pun mengejar si bocil itu. Sampai di salah satu ruangan ia pun menangkap si bocil ini dan dia langsung menusuk telinganya. Pas ia memasuki jarinya ke telinga bocil ini, jarinya itu putus dong guys. Bocil ini ternyata dirasukin sama temannya yang tak kasat mata. Lagi asik-asik nonton video lama, ia melihat ibunya dan juga ayahnya membunuh orang. Jadi ceritanya pria ini mengeluarkan TV untuk menonton video-video lama yang ada di kaset tersebut. Pada awalnya ia itu baik-baik aja tuh. Ia melihat keromantisan ayah dan ibunya juga. Tapi lama-kelamaan di video tersebut terdapat sebuah tragedi yang benar-benar menyeramkan. Ternyata ibu dan juga ayahnya melakukan sesuatu, yaitu membunuh orang. Ia pun langsung menutup TV-nya dan pas banget ayahnya memanggilnya.
Ia benar-benar shock banget sampai ia bernapas pun udah tidak beraturan lagi. Saat ia berjumpa dengan orang tuanya, ia berusaha untuk bersikap biasa aja. Lalu karena hari ini adalah hari ulang tahunnya, ia diberikan kado tuh. Isi di dalamnya itu adalah sebuah kamera. Tapi ia berusaha untuk bersikap normal-normal aja. Anak ini selalu terlambat ke sekolah sampai gurunya itu benar-benar marah sekali. Jadi ceritanya saat ke sekolah ia terlambat tuh. Gurunya tidak mau ngajar sampai Kayla benar-benar masuk ke dalam kelas. Sampai guru dan teman-temannya pun sangat marah kepadanya. Ia pun dilempari sama kertas-kertas. Di hari kedua dia pun tetap terlambat. Sampai dia dihukum disuruh berdiri di depan papan tulis. Dan di hari ketiga dia sama sekali tidak masuk. Sampai keesokan harinya gurunya meminta Kayla untuk menjelaskan apa yang udah terjadi di depan kelas. Ternyata di hari pertama dia masuk itu dikarenakan ibunya itu demam berdarah. Di hari kedua ia terlambat itu karena ibunya itu harus sarapan di pagi hari, makanya dia terlambat. Dan di hari ketiga ia tidak masuk sekolah itu dikarenakan ibunya udah meninggoy. Mendengar hal ini semua, guru dan teman-temannya ikutan sedih. Dan pada akhirnya gurunya memeluknya. Guys, inilah hasil dari goyangan Chucky. Jadi guys, setelah sekian lama boneka Chucky meninggoy, anaknya itu udah sebesar ini. Anak Chucky berhasil menemukan Chucky dan juga ibunya. Ia membangkitkan orang tuanya kembali. Yang membuat Chucky dan juga Tiffany tidak berhenti membunuh orang. Mereka berencana untuk memasukkan sperma Chucky ke dalam vagina wanita ini. Nanti bayi yang akan dilahirkan oleh wanita ini akan dimasukkan roh anaknya. Sedangkan Tiffany akan menggunakan tubuh dari wanita ini. Dan Chucky menggunakan tubuh dari pria ini. Ini bener-bener di luar logika banget. Kisah selengkapnya ada di YouTube aku, kalian bisa klik link di kolom komen. Jadi setiap malam laki-laki ini tuh selalu dihantui sama suara bayi-bayi yang sangat kenceng sekali. Awalnya ia kira tetangga tuh. Tapi setelah ia periksa ternyata suara itu berasal dari rumahnya sendiri. Tepatnya di kamar kosong. Lalu ia masuk ke dalam ruangan itu dan ia melihat ada sebuah boneka. Tapi tiba-tiba aja suara bayi itu hilang. Tidak lama kemudian ada sesosok makhluk yang sangat hitam muncul di belakangnya dan ia dimakan. Anak ini hidup tidak bahagia karena ayahnya miskin. Jadi setiap hari ayahnya itu bekerja keras seperti menjual karung goni dan menjadi seorang badut untuk membahagiakan anak-anak. Ayahnya selalu bilang kalau kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu punya, tapi kaya itu adalah seberapa banyak yang kamu beri. Jadi karena ia tidak bahagia, dia berusaha untuk bertekad menjadi orang kaya. Ia berusaha belajar dengan baik sampai dia mendapatkan beasiswa. Sampai dia udah sukses, dia lupa tuh untuk pulang ke rumah karena dia sibuk. Tidak lama kemudian ada seseorang yang menemuinya. Ia mengatakan kalau apa yang ayahnya lakukan itu begitu mulia. Ternyata ayahnya menjadi badut agar semua anak-anak yang sakit ini kembali bersemangat untuk hidup. Lalu ayahnya mendapatkan penghargaan atas kebaikannya. Tapi ayahnya menggunakan nama anaknya supaya anaknya itu mendapatkan penghargaan. Ia pun mengatakan bukan dialah yang mendapatkan ini semua, tapi harusnya ayahnya. Seketika ia sadar kalau ayahnya itu begitu mulia. Sesampai di rumah ternyata ayahnya udah meninggoy. Anak ini melihat ibu dan ayahnya bertengkar sampai ibunya itu memukul ayahnya sampai meninggoy. Karena kejadian itu ia sama sekali tidak mau ngomong lagi sama ibunya. Bahkan ia menjadi anak pembangkang. Ketika ia sudah dewasa, ia lulus dari perkuliahan dan sudah menikah. Hidup anaknya itu cukup berada. Pada awalnya ibunya itu tinggal di rumahnya. Tapi karena rumahnya kemalingan, ibunya itu dikirim ke panti jompo. Pada suatu hari ia bertemu dengan seseorang. Seseorang tersebut mengatakan kalau ia itu sudah salah paham. Ternyata ayahnya meninggal itu dikarenakan serangan jantung. Dan ibunya itu sama sekali tidak bersalah. Seketika ia tersadar, ia langsung menjemput ibunya di panti jompo. Ia pun meminta maaf kepada ibunya. Akhirnya mereka pun bahagia hidup bersama. Dari kecil anak ini selalu dibully sama teman-temannya hanya karena ayahnya itu tukang bajai. Ketika ia mulai remaja, ia menjadi insecure. Semua temannya menggunakan smartphone dan juga baju bagus. Sedangkan dia hanya memakai baju biasa dan juga menggunakan HP yang udah jadul. Ia pun dibully sama teman-temannya. Karena itu ia pun marah-marah sama ayahnya karena terus-terusan hidup miskin. Hingga suatu seketika ayahnya memberikan makanan tapi dia lempar ke lantai. Lalu pada saat dia ke sekolah, ia sama sekali tidak pamit sama ayahnya. Sebenarnya ayahnya juga sedih karena anaknya itu dibully. Sambil mikir akhirnya ia tidak fokus dan dia ditabrak oleh sebuah kendaraan. Ternyata selama ini ayahnya tuh udah mengumpulin duit dengan menjual alat-alat perabotan di rumah agar dia bisa membelikan barang-barang yang anaknya itu minta. Pria ini melihat ada sesuatu di dalam air. Orang-orang di dalam video ini melihat kalau di air itu ada sesuatu yang menyangkut di lubang tersebut. Ia berusaha mengeluarkan barang sesuatu itu. Berkali-kali ia menarik tapi tidak bisa karena udah tersangkut di lubang tersebut dan juga ada air yang masuk ke dalam. Setelah ia berhasil cabut, ternyata benda tersebut terpelanting di atas tanah.
Dan ternyata itu adalah seekor kura-kura. Tapi kura-kuranya bukannya berterima kasih, ia malah bergema-gema. Dan pada akhirnya mereka pun memberi pengertian kepada si kura-kura ini dengan kata-kata, kau akan mati jika kau di lubang tersebut. Duh, tapi saat kura-kuranya itu marah, itu lucu banget ya guys.